AA punya 5 pesantren, yang mana yang kita akan kunjungi siang ini, A? Ini namanya pesantren Darut Tauhid di Geger Kalong, ya. Ini lebih kepada entrepreneurship, wirausaha, miniatur realita seperti cottage ini. Nanti yang di Eko Pesantren itu kelihatannya akan jadi pesantren sungguhannya, ya, yang mendidik, namanya Khodimul Ummah, para calon pelayan umat. Jadi kalau kepemimpinan di kita makin tinggi jabatan itu makin melayani, Bu. Nah, kita akan ke sana. Yang di sana Eko disebut Eko karena problem ke depan dunia ini pasti masalah ekologi. Seharusnya pesantren itu menjadi orang-orang yang berada di barisan paling depan untuk menjaga kelestarian alam. Makanya disebut Eko Pesantren. Jalan kaki, A, sekarang? Naik motor. Oh, naik motor, iya deh. Ya, nanti ngambil ojek. Tapi ini buat apa dibawa juga? Ini ya sorban lah. Oh, kalau ke sana harus dipakai sorbannya begitu? Gini, gimana, kapan AA pakai sorban, kapan enggak ya, A? Sebetulnya sesuai proporsional aja. Proporsionalnya apa ukurannya? Kalau pakai motor, pakai sorban, helmnya nggak masuk, benar? Iya. Kalau sedang latihan gunung, pakai sorban banyak nyangkut. Kalau lagi sholat atau ceramah, proporsional saja. Karena pada Islam, tempatnya, begitu ya. Karena Islam itu tidak terbelenggu oleh aksesoris, ya. Dan sorban hanya aksesoris begitu? Sorban cara saya menghormati. Oh, ya. Oke. Coba, kayak apa pakai sorban? Iya, sebetulnya ini $10 ya kursus ini. $10, $10. Ayo bayar semua kru, ayo. Kalau sedang umroh itu biasanya pada kursus, gimana ajarinnya, $10 sedekah. Bukan ke saya, buat umat aja, ya. Oh, pertama pakai peci dalamnya dulu. Ini sebetulnya di Arab sendiri nggak ada yang pakai sorban mirip kayak gini. Ya, ini mah ngarang aja waktu itu. Waktu itu kapan, ngarangnya? Ya waktu pesantren, lihat guru saya pakai sorban, kelihatannya senang gitu. Saya niru dulu, guru. Ya beginilah. Berarti waktu umur masih 17-an gitu ya, A? Oh, 17 saya belum sadar ya. Umur 23 waktu itu mulai pesantren. Ya. Oh, langsung cepet banget ya. Tadi kalau nggak salah cuma 10 detik ya? Ya, Allah bisa karena biasa. Oh, udah biasa. Jalan sekarang kita, A, ya, dengan sorban jadi beda nih. Kalau yang hari ini kegiatan apa? Hari ini pada kumpul semua ini? Ini santri baru. Levelnya? Ini tamat SMP menuju SMK dan SMA. Kenapa dijemur begini, A? Namanya latihannya latihan membangun karakter baku. Apa adik-adik baku? Baik dan kuat. Baiknya dilatih belajar ikhlas, belajar jujur, dan belajar tawadu, rendah hati. Dan karakter kuatnya, satu, belajar disiplin, berani, dan tangguh. Jadi belajar nggak mengeluh dijemur. Iya, mengeluh. Oke, kalau begitu saya minggir dulu aja ya, A, ya. Baik, ya, minta izin ini. Baik, adik-adik sekalian. Duduk, siap, rap! Cuaca yang cerah di seputaran kota Bandung mengiringi segala kegiatan yang akan dilakukan oleh AA Gim. Salah satunya memberi pengarahan untuk para santri yang ada di Iko Pesantren Darut Tauhid. Di pesantren miliknya ini, AA Gim mencetuskan santri siap guna yang ditargetkan untuk hafal Al-Quran dengan menitik beratkan visi pelayanan masyarakat baik di bidang dakwah, ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Itu baru satu angkatan ya, A, tadi ya yang kita lihat itu ya, angkatan. Ya, hanya satu baru angkatan. Satu angkatan. Ya, ada angkatan untuk SMP-nya ada untuk grup mahasiswanya ada. Nah, dari 5 pesantren yang AA miliki, berarti hafal tidak jumlah muridnya? Ya, sebetulnya kesuksesan sebuah pesantren bukan dari jumlah santrinya. Bukan. Ya, bukan. Tidak penting itu. Bukan, karena itu amanah. Makin banyak jumlahnya, makin besar yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kesuksesan pesantren itu kalau semua pengajarnya punya kesadaran penuh. Ini amanah nih. Saya harus melakukan yang terbaik untuk amanah ini. Mungkin hanya 2-3 orang, tapi boleh jadi di sisi Allah sukses. Itu berarti ukurannya bukan berapa besar begitu ya. Itu tapi ujian. Kalau untuk AA sendiri,
Apa sih konsep yang ini ciri khasnya Darut Tauhid nih ini nih, Ya. begitu. Yang pertama adalah prioritas memperkenalkan Allah tadi, ya. Karena al-fiqh al-akbar, ilmu yang paling agung, paling mulia, paling penting adalah ilmu mengenal Allah. Nah, kalau udah kenal Allah, dia akan nyaman dan mantep menghadapi episode apapun dalam hidup ini. Kita tahu hidup ini pasti banyak gejolak, pasti banyak ujiannya. Tapi karena yakin ada Allah yang maha melihat, maha dekat, maha menolong, dan ujian itu pasti baik, jadi nggak ada keluh kesah lagi menghadapi hidup. Bagaimana mentransfer semua ilmu itu untuk level katakanlah anak SMP yang masuk SMA begitu. Jadi ilmu yakin itu hanya datang kalau kitanya yakin. Kita tidak bisa meyakinkan orang kalau kitanya ragu. Nah, ilmu tauhid itu bukan hanya di lingkungan teori tauhid saja. Allah maha baik, nggak cukup hanya di sana. Harus kita mujahadah namanya. Jadi Artinya para ustadz, ya khususnya saya, teman-teman itu mujahadah. Bagaimana misalkan untuk yakin bahwa jaminan itu datang dari Allah. Kita banyak sedekahnya. Nanti kita bisa lihat, oh ternyata benar. Atau mungkin tadi yang diceritakan santri dilatih untuk yakin terhadap rezeki dari Allah. Dompet diambil, KTP diambil, dia harus nyari nafkah untuk membiayai temannya yang 2 grup itu, dan dia kerja selama 1 bulan tuh. Apa aja dia lakukan dan ternyata cukup hasilnya. Oh benar. Ada simulasi seperti itu dalam program pengajaran ya. Ini latihan ini adalah simulasi. Salah satu yang ditekankan di sini juga adalah soal bagaimana menekankan pentingnya berusaha, jadi entrepreneur begitu ya. Bagaimana di tuh sini prakteknya di sini? konsepnya berusaha menjadi ahli zikir, artinya orang yang kenal dan yakin ke Allah dan patuh. Yang kedua, ahli pikir, artinya ini akal nih harus dioptimalkan ya, menjadi manusia seprofesional mungkin. Kan ada sunatullah, makanya kalau kita lihat mudah-mudahan manajemen di sini juga lebih baik lah mudah-mudahan ya. Bahkan beberapa sudah menggunakan ISO standar internasional, karena kami ingin apa yang terbaik dari akal ini bisa optimal. Dan yang ketiga adalah ahli ikhtiar, jadi bukan hanya hati nyantel ke Allah, bukan hanya otak jadi cerdas, tapi juga tubuh ini bisa all out ya, memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Makanya ikhtiar itu menjadi amal soleh yang kita sukai.